Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Yusuf Maniani dengan NIM T3121027. Pada saat ini saya akan merancang komputer dengan tahap-tahap. Yang pertama, mempersiapkan segala bahan yang diperlukan untuk proses perakitan komputer. Yang kedua, pembuatan bootable di flash disk. Yang ketiga adalah pengaturan di BIOS untuk proses penginstalan Windows. Oke, kali ini saya akan perkenalkan tentang motherboard, yaitu bagian perangkat komputer yang digunakan dalam proses perakitan komputer. Di sini terdapat bagian-bagian seperti slot untuk menaruh RAM, tempat untuk menaruh prosesor, dan di sini input output device, yaitu di bagian dimana ada USB, ada untuk LAN, ada untuk headset, mouse, terus ada untuk tampilan kepada kabel HDMI, dan untuk kabel infocus. Nah, di sini ada short bridge. Di sini ada soket untuk menaruh LAN card dengan satu soket lagi untuk menambahkan perangkat yang diinginkan. Di sini tempat untuk power supply. Di sini ada tempat untuk menaruh kabel SATA dengan ATA. Ini adalah LAN card, digunakan untuk menangkap jaringan maupun untuk menyebarkan jaringan. Ini akan dipasangkan di motherboard tadi. Yang kedua, ini adalah RAM. RAM adalah bagian pemproses di dalam suatu komputer dan juga sebagai penyimpanan sementara dalam suatu komputer. Dan ini adalah speaker, akan dipasangkan di dalam motherboard. Dan ini adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari dalam komputer. Kegunaannya untuk mengolah data dan mengatur segala lalu lintas data yang terdapat di dalam komputer. Dan ini adalah hard disk. Hard disk merupakan penyimpanan di dalam suatu komputer agar dapat menyimpan data secara permanen. Setelah itu, ini adalah adaptor printer yang dipasang di dalam komputer. Kemudian ini adalah heatsink yang digunakan untuk mendinginkan prosesor tadi yang akan dipasangkan di soket prosesor. Dan ini adalah power supply. Power supply ini adalah untuk mengubah listrik AC ke DC agar tidak terjadinya korslet di dalam komputer. Ini disertai melanjutkan proses pemasangan atau perakitan komputer. Di sini ada CPU, casing CPU, di mana motherboard akan diletakkan di dalam sini beserta perangkat-perangkatnya. Pertama-tama kita akan mengambil motherboard. Nah, di motherboard ini pertama-tama yang kita pasang adalah prosesor dengan heatsinknya. Kita geser dulu ini. Akan memasang prosesor di motherboard beserta heatsink. Pertama kita buka dulu soket prosesornya. Kita buka di sini, lalu kita letakkan prosesornya. Untuk peletakan prosesornya posisinya seperti ini, letakkan di tengah-tengah, kita tutup, lalu kita kancing.
Setelah itu kita pasang heatsink. Untuk pasangnya seperti ini. Kita masukkan. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita akan menguncinya. Menguncinya secara perlahan. Kunci setiap ini. Kalau sudah terkunci, maka kita akan melanjutkan di proses pemasangan di casingnya. Setelah terpasang heatsinknya di tempatnya dengan prosesornya, kita akan meletakkan ini di dalam casing dari PC ini dengan posisi seperti ini. Oke. Setelah terpasang dengan posisi ini, kita akan memasangkan baut-bautnya. Di sini ada 4 baut. Kita akan memasangkan bautnya. Kita kencangkan. Setelah terpasang baut-bautnya dan kita sudah kencangkan, kita akan memasangkan drum yang terdapat di soket drumnya. Kita pasang dengan posisi melihat bagian kuningannya dengan ada sedikit lubang di sini, lalu kita pasangkan di sebelah sini di soket drumnya. Setelah terpasang, kita lanjutkan dengan pemasangan power supply. Pasang power supply.
pasangkan power supply dengan baut-bautnya. Nah, setelah terpasang, kita akan melanjutkan untuk pemasangan bagian-bagian kabel. Pertama-tama bagian heatsink, ini kabelnya, pasangkan di sebelah sini. Nah, setelah pemasangan bagian heatsink, di sini kita akan melakukan pemasangan kabel-kabel power supply ke dalam motherboard. Sama kabel yang ini kita pasangkan di sebelah sini. Setelah itu kabel yang besar ini kita pasangkan di sebelah sini. Jangan lupa untuk pemasangan kipasnya. Nah, setelah terpasang bagian-bagian kabel dari power supply-nya, kita lanjutkan pemasangan hard disk. Sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan tentang bagian DVD drive, karena DVD drive-nya tidak bisa dilepaskan. Nah, di sini kita akan melakukan pemasangan hard disk. Pemasangan hard disk kita akan pasang sebelah sini. Tepatnya bersebelahan dengan DVD room. Pasangkan hard disk. Pasangkan kabel power supply yang pasangkan di hard disk. Nah, lalu pasangkan kabel. Lalu pasangkan kabel SATA. Lalu kita pasangkan kabel SATA. Ini adalah kabel SATA, yaitu kabel yang akan menghubungkan komponen hard disk ke dalam motherboard. Jangan lupa kita akan memasangkan baut pada hard disknya. Baut untuk hard disknya. Nah, setelah kita pasangkan hard disk dengan kabel SATA, kita lanjutkan pemasangan kabel power supply yang untuk bagian DVD drive-nya.
kabel satu yang satu. Nah, setelah itu, setelah memasangkan harddisk, kita akan memasangkan LAN card itu di sebelah sini. Kita cabut dulu antenanya. Pasangkan dua-duanya. Setelah dipasangkan, pertama-tama kita akan memasangkan kabel dari bagian casing PC ini, yaitu di sebelah sini. Cabut dulu untuk LAN cardnya. Akan memasangkan kabelnya di sebelah sini. Nah, pertama-tama kabel audio. Kabel audio di bagian sebelah sini. Dengan posisi seperti ini. Memasangkan kabel audio. Kita pasangkan kabel audio di dalam sini. Setelah kabel audio, kita pasangkan kabel USB kabel bagian sini. Terus pemasangan kabel-kabel untuk lampu indikator dari harddisk, terus untuk power supply dengan lampu dari CPU, dari casing CPU ini. Kita pasangkan di sebelah sini di posisi sebelah sini. Pertama kita pasangkan yang power LED dengan posisi plus dan minus. Plus dengan minus. Setelah itu kita pasangkan HDD LED. Setelah HDD LED kita pasangkan yang untuk power supply dengan DC. Setelah pemasangan kabel di sebelah sini, kita lanjutkan dengan pemasangan bagian-bagian seperti LAN card. LAN card di soket sebelah sini.
sebelah sini. Terus untuk printer kita pasang sebelah sini. Kita pasangkan juga untuk soket printernya dengan antena. Nah, kita pasangkan kedua. Habis itu kita pasangkan kabel SATA yang bagian luar, SATA to USB. Ini biasanya digunakan untuk hard disk eksternal. Pasangkan dengan kabelnya. Setelah itu kita akan memasangkan kabel hard disk, kabel CD-ROM, dan kabel SATA untuk eksternal. Kabel untuk DVD. Sudah. Lalu kita pasangkan speakernya. Sebelah sini. Setelah melakukan langkah-langkah perakitan, selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah persiapan bootable dengan pembuatan booting dan BIOS. Oke, di sini saya akan membuat proses pembuatan bootable, di mana kita akan perlu menggunakan flash disk. Di sini saya menggunakan flash disk merek SanDisk dengan ISO atau operating sistemnya Windows 7. Mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama-tama kita melakukannya yaitu menonaktifkan antivirus, sebab kalau tidak diaktifkan maka Rufus ini akan dibaca sebagai virus. Lalu di layar laptop saya sudah ada Rufus, ini yang disebut Rufus. Nah, kita klik kanan, lalu kita run as administrator. Nah, ini merupakan gambaran dari aplikasi Rufus. Untuk device-nya, karena kita belum memasukkan flash disknya di USB drive, makanya belum terbaca. Mari kita masukkan flashnya. Nah, sekarang sudah terbaca flashnya. Di sini ada pilihan select. Select ini kita akan memilih menu kita akan memilih operating system yang akan kita buat dalam bentuk bootable. Kita tekan ini, lalu kita pilih yang Win7 SP1 New 2. Kita open. Setelah itu, di partition scheme ini merupakan bagian dimana setiap penginstalan laptop di laptop ataupun PC komputer, penyimpanannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan MBR, ada yang menggunakan JPT. Karena di sini hanya tertulis MBR, jadi kita menggunakan MBR. Untuk BIOS-nya or UEFI CSM. Selanjutnya kita start. Di sini nanti dia akan menghapus semua data yang ada di dalam flash disk. Lalu kita OK. Nah, setelah seperti ini berarti tandanya bootable kita sudah siap. Selanjutnya saya akan melakukan pengaturan pada BIOS. Proses pengaturan BIOS. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam menu BIOS dengan cara merestart laptop atau komputer yang akan diinstal. Kita masuk di menu start,
lalu kita pilih restart. Karena di laptop ini menggunakan laptop HP, makanya kita akan menekan tombol F10 sampai muncul tampilan menu BIOS. Nah, setelah sudah, di sini kita akan masuk di System Configuration, dimana kita akan memilih boot option, lalu kita pilih UEFI boot order, yaitu di bawah sini kita menggunakan USB diskette key USB hard disk, karena kita menggunakan proses penginstalan menggunakan USB atau biasa disebut dengan flash disk. Di sini juga kita aktifkan USB bootnya ke enable agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Karena saya tidak akan menginstal pada komputer ini, maka saya akan menggunakan aplikasi VirtualBox untuk proses penginstalannya. Kita tekan S, exit discard change, yes. Udah. Oke, baik, di sini saya akan melakukan proses penginstalan Windows menggunakan aplikasi VirtualBox, yaitu aplikasi yang akan menggambarkan secara virtual bagaimana proses penginstalan Windows 7. Pertama, klik aplikasinya. Nah, sudah terbuka. Baru kita new, kita masukkan Windows 7. Oh, terbuka dua kali. Kita masukkan Windows 7, klik 2. Baru kita pilih sini yang 32 bit atau kita pilih yang 64 bit. Nah, selanjutnya kita next. Kita pilih di sini 1024. Kenapa saya menggunakan 1024? Karena untuk batas maksimal dari gambar ini batasnya 2048 dan itu sudah melebihi batas. Nah, memory size ini merupakan proses penghitungan RAM yang ingin kita gunakan dalam proses penginstalan Windows. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita menggunakan create virtual hard disk now. Kita create, baru kita gunakan FDI virtual disk image. Setelah itu storage on physical hard disk. Next. Habis itu kita bikin 15 GB. Create. Nah, setelah itu kita setting. Kita akan masuk di storage untuk memasukkan file ISO yang akan digunakan. Kita choose virtual disk file. Kita pilih Win to USB new 2. Baru open. Selanjutnya oke. Nah, setelah itu kita start. Nah, ternyata jadi. Nah, di sini ternyata bootable-nya jadi ya. Nah, kita akan menunggu loadingnya. Nah, di sini ada tertulis language to install, yaitu bahasa yang kita gunakan dalam proses penginstalan. Terus time and currency format, dimana kita akan mengatur waktu dan tempat yang kita akan gunakan. Terus keyboard or input method, di sini pemilihan keyboard yang akan kita gunakan. Sini kita next saja, baru kita install now. Nah, di sini akan dikasih pilihan untuk pemilihan Windows apa yang kita akan gunakan.
Di sini ada yang versi 32, ada yang 64 bit. Di sini saya akan menggunakan yang 64 bit. Selanjutnya kita next. Nah, di sini kita akan mengambil izin atau lisensi dari Windows atau perjanjian yang Windows berikan kepada kita. Terus kita pilih I accept the license terms, baru habis itu next. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama upgrade dengan custom. Upgrade ini untuk kita mengupgrade Windows. Misalnya Windows 7 keluaran tahun 2016, kita ingin mengupgrade-nya ke Windows 7 keluaran tahun 2015. Nah, di sini kita pilih custom saja. Nah, di sini karena sudah terlihat harddisknya, kita drive option. Nah, di sini kita bisa melakukan pembagian partisi. Karena di sini hanya kecil, saya hanya menggunakan satu partisi atau satu penyimpanan. Setelah itu apply, setelah itu new, baru apply. Oke. Nah, sesudah itu kita next. Nah, kita menunggu proses loadingnya. Di sini akan memakan waktu cukup lama. Proses penginstalannya lumayan lama ya. Oke, sudah selesai, maka dia akan restart 99% ya. Sedikit lagi. Nah, 100%. Nah, oke, menunggu proses instalasi. Completing. Oke, ini akan merestart karena sudah selesai. Kita restart now saja. Sini jangan tekan apa-apa. Iya, ternyata berhasil. Kita menunggu prosesnya. Oke. Ya, di sini completing installation. Menunggu ya guys. Mana?
Bismillahirrahmanirrahim guys. Nah, selesai. Nah, dia akan restart. Tekan menunggu lagi. Oke, starting Windows. Nah, dia sedang. Nah, di sini kita akan mengisi username yang akan digunakan. Saya akan mengisi nama saya saja. Nah, selanjutnya next. Ini untuk menggunakan password, tapi saya tidak akan menggunakan password. Next. Ini adalah product key atau biasa disebut dengan lisensi dalam Windows. Selanjutnya kita skip saja karena tidak ada. Nah, di sini pemilihan protect, pemilihan perlindungan Windows. Kita menggunakan use recommended setting. Ini untuk waktu, kita next saja. Ini untuk penggunaan internet, kita akan menggunakan home network. Ternyata lama guys, terus menunggu lagi. Nah, sudah selesai. Nah, proses penginstalannya telah selesai. Terima kasih telah menonton sebuah video tutorial ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.